Pada pertemuan yang lalu, kita sempat membahas berkenaan dengan syarat sah solat, yaitu pada poin ke berapa? Keempat, yaitu menutup aurat. Yang mana kemarin kita sempat jelaskan, menutup aurat itu hukumnya terperinci. Terbagi menjadi berapa kemarin? 4. Siapa dong bacakan? Oh, dari kelas 1 ya? Dari Kenzi, coba bacakan. Ada 4 hukum berkaitan dengan menutup aurat. Coba bacakan. Ya, yang kedua. Lanjut. Yang terakhir. Ya, sudah. Insya Allah itu sudah cukup jelas berkenaan dengan menutup aurat. Adapun yang selanjutnya, kita akan membahas syarat sah yang kelima, yaitu berkaitan dengan menghadap kiblat. Itu syarat sah solat yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Penulis mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat 150. Kemudian dalam hadis yang kedua, jadi kita sebutkan dulu dalil-dalilnya. Ya, tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Kemudian dalil yang kedua adalah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata kepada orang yang sholatnya tidak benar, "Idza kumta ila sholati fasbigil wudu'a tsumma staqbilil qiblata." Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudukmu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini dan dari ayat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, bisa kita pahami bahwasanya menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat fardu. Jadi ini berkaitan dengan sholat fardu. Jadi dalam sholat fardu yang menjadikannya wajib pertama kali itu adalah menghadap ke arah kiblat. Ya, jadi dalam salat fardu tetap diusahakan menghadap ke arah kiblat. Ya. Lalu apakah tidak boleh kita menghadap ke arah selain kiblat? Atau mungkin dalam keadaan salat cuman ternyata apa yang kita hadap atau kita menghadap ke arahnya itu bukan kiblat ternyata. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya boleh saja kita tidak menghadap kiblat, cuman dalam 3 keadaan. Ya. Boleh kita tidak menghadap kiblat dalam 3 keadaan, atau bahkan dalam tulisan yang lain dijelaskan dalam 2 keadaan kita diperbolehkan tidak menghadap kiblat.
Yang pertama adalah ketika dalam keadaan takut. Ya, ketika dalam keadaan takut. Ya, atau kita rinci menjadi dua keadaan ya. Keadaan yang pertama adalah ketika takut, maka diperbolehkan kita tidak menghadap kiblat. Atau yang kedua adalah ketika kita mengerjakan sholat sunnah. Ya, kita mengerjakan sholat sunnah. Mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan dan saat perjalanan, ya, dan saat perjalanan. Maka ada faedah juga di hadis ini bahwasanya dalam keadaan kita safar misal atau dalam keadaan di atas kendaraan, maka ketika kita sholat wajib, sholat fardu, tetap diusahakan untuk berdiri. Ya, kalau menghadap kiblat itu menjadi syarat, maka berdiri itu adalah rukun dalam sholat. Ya, maka ketika saman dalam di atas kendaraan, dia dalam bis mungkin atau sepur atau kereta, maka ketika dalam keadaan tersebut saman mengerjakan sholat wajib, sholat fardu, maka diusahakan berdiri terlebih dahulu. Ya, karena berdiri ini adalah rukunnya. Ya, adapun sholat nafilah maka boleh dikerjakan dengan duduk. Ya, tapi selama itu fardu maka usahakan berdiri. Ya, apalagi sekarang kereta api zaman sekarang disediakan tempat-tempat beribadah, ada musolanya, maka tidak perlu khawatir lagi. Ya. Maka ketika menyinggung berkaitan dengan sholat fardu, maka rukun dan syarat itu tetap berlaku, diusahakan terlebih dahulu. Ya. Kemudian dari hadis yang tadi atau dalam surat Al-Baqarah ayat 150 tadi, Allah mengatakan, dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di sini terdapat faedah juga ketika timbul pertanyaan, apakah menghadap ke arah kiblat itu harus persis ke arah kiblatnya, ke arah Ka'bahnya, ya, atau kita boleh ya hanya menerka-nerka, yang penting ini ke arah barat, yang penting Mekah kalau dari Indonesia ini ya arah baratnya, ya sudah. Atau kita harus saklek ngincer pas tek ke Ka'bah. Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Ya, dari sini ada dua pandangan. Maka ketika seseorang bisa melihat Ka'bah, atau bagi orang-orang yang tinggal di sekitaran Ka'bah, yang mana dia tahu lokasi Ka'bah persis di sana, di barat mungkin, maka wajib baginya harus menghadap ke arah Ka'bah. Ya, tidak boleh menerka-nerka. Ya, karena dia sudah tahu posisi Ka'bahnya di situ. Maka wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Dan adapun orang yang tinggal jauh, ya seperti kita di Indonesia, atau seperti halnya umat muslim yang lain, yang mereka tidak tahu persis lokasi Ka'bahnya di berapa lintang derajat mungkin, lintang utara, ya maka ketika dia tahu bahwasanya negara Mekah itu berada di sebelah barat Indonesia mungkin, maka ketika kita menghadapkan arah ke barat atau antara selatan dan utara, maka yaitulah arah kiblat. Maka di sini tidak perlu kita sampai pas dengan Ka'bah ketika kita memang berada jauh dari Ka'bah atau negara-negara yang jauh dari Ka'bah. Ya, maka apa yang terjadi di sekitar kita mungkin ada beberapa masjid yang mereka merubah arah kiblatnya. Ya, mungkin karena masjid dahulu mungkin ngincernya arah kiblat kurang titis misal. Dengan adanya banyak alat sekarang di HP atau kompas zaman sekarang lebih canggih, maka diketahui bahwasanya Ka'bah itu letaknya di lintang utara sekian, lintang selatan sekian mungkin. Maka ada beberapa masjid yang merubah
kiblatnya. Jadi dia memiringkan sajadah mengikuti arah kiblat yang baru. Jadi bukan masjidnya yang diarahkan ke kiblat, tapi arah sholatnya atau karpet-karpetnya. Ya, maka wallahu alam sebenarnya ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, fawalli wajhaka syatrah. Atau gimana tadi? Fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Maka ke arahnya di sini maka cukup ke arah kiblat tadi. Tidak harus titis. Ya. Ini berlaku bagi negara-negara yang jauh, yang tidak bisa melihat lokasi Ka'bah secara langsung. Maka perubahan arah kiblat itu tidak perlu sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Cuman tetap diusahakan yang pertama kali adalah mengetahui arah kiblat yang benar. Maka dalam pembangunan masjid, karena ada beberapa masjid itu lokasi tanahnya tidak sesuai dengan arah kiblatnya. Ya, kadang lokasi tanahnya memanjang, ya, memanjang antara selatan dan utara, tapi ternyata arah kiblatnya adalah ke arah barat. Ya, maka otomatis banyak sekali masjid yang harus menyesuaikan arah kiblatnya. Konsekuensinya banyak ruang di dalam masjid yang malah terbuang sia-sia. Ya. Maka yang perlu kita pahami di dalam hal ini adalah cukup bagi negara yang berada jauh dari Mekah, tidak bisa melihat lokasi Ka'bah secara langsung, dicukupkan bagi mereka menyesuaikan dengan arah kiblatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukmanan. Jika kamu dalam keadaan takut atau dalam keadaan bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Maka di dalam hal ini Allah menyebutkan dua syarat, dua keadaan ketika kita boleh tidak menghadap kiblat. Yaitu salah satunya adalah ketika kita merasa adanya bahaya. Ya, merasa atau dalam keadaan takut. Ya, maka di sini Allah mengatakan, maka salatlah sambil berjalan atau di atas kendaraan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau berkata, mereka menghadap ke arah kiblat dan kadang-kadang tidak menghadap ke sana. Nafi berkata, aku tidak melihat Ibnu Umar menyebutkan hal tersebut kecuali bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih. Maka dalam hadis ini kita pahami bahwasanya di antara para sahabat terkadang mereka tidak mengarah ke arah kiblat ketika sholat, dan di lain waktu mereka juga tetap mengarah ke arah kiblat, yang menunjukkan bahwasanya syariat atau tata cara sholat dengan tidak menghadap ke arah kiblat itu sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan oleh para sahabat di zaman Nabi. Ya. Maka di dalam bentuk syariat yang mulia, yang namanya ibadah itu adalah hukum taklifi, yang mana dia harus berdasarkan dalil dan bersifat tauqifi, harusnya ada dalil yang menjalankannya atau menuntunnya. Maka ketika ada tata cara yang bersumber dari Rasulullah, maka ini sudah membuktikan bahwasanya tata cara ibadah itu sudah benar. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah di atas untanya. Ya, diperhatikan beliau mengerjakan sholat sunnah di atas untanya.
sesuai dengan arah kendaraannya, dan mengerjakan sholat witir di atasnya juga. Ya. Artinya ketika Nabi mengerjakan sholat sunnah, ya witir di atas unta, dan hadapnya sesuai dengan hadapnya unta, kira-kira apakah dia saklek dalam satu arah? Kan enggak. Karena unta ini hidup. Berbeda kalau sama berdiri atau salat di dalam mobil mungkin. Ya mobil itu tergantung nanti. Kalau bergerak, kalau berjalan ya bisa jadi berubah arah kiblatnya. Ya, apalagi unta. Karena dia hidup, otomatis arah kiblat itu tidak sesuai atau tidak sesuai apa yang diinginkan Rasulullah. Ya unta ia menghadap sesuai apa yang dia inginkan. Ya. Beliau salat witir di atasnya juga. Namun beliau tidak pernah salat wajib di atasnya. Ya. Namun beliau tidak pernah salat wajib di atasnya. Muttafaqun alaih. Menunjukkan bahasanya ketika seseorang melaksanakan salat wajib di atas kendaraan, dalam hal ini unta, maka pasti ada dua resiko. Ya. Yang pertama adalah otomatis arah kiblatnya tidak akan sama, pasti berubah. Ya. Dan yang kedua, yang namanya salat di atas unta, apakah dia kerjakan dengan berdiri? Kan enggak. Apakah dia kerjakan dengan sujud sempurna? Ya, kan enggak. Ya, maka dalam hal ini ketika salat wajib yang menjadikan rukun dalam salat, menjadikan syarat dalam salat itu sangat diperhatikan. Ya, berbeda dengan salat-salat sunnah. Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan, ya barang siapa, ini kesimpulannya ya, barang siapa yang sudah berusaha menghadap ke arah kiblat, kemudian ia sholat, barang siapa yang sudah berusaha menghadap ke arah kiblat, lalu ia sholat, ternyata arahnya keliru, maka tidak usah mengulanginya lagi. Ya barang siapa sudah berusaha di awal mau sholat, sudah berusaha, sudah ijtihad, ini kayaknya arah kiblat yang sesuai, yang saya yakini, karena sesuai dengan petunjuk. Ya, ini matahari berada di sini. Ya, dia mulai terbit dari sini. Oh, kemungkinan dia akan tenggelam di sana. Ya, maka kemungkinan arah barat itu di sana. Ya. Maka sama sudah berusaha dengan ilmiah juga bisa. Maka sama sudah berusaha untuk menentukan arah kiblatnya ke arah sana. Tapi qadarullah ternyata ketika Saman sudah selesai sholat, Saman menyadari bahwasanya arah kiblat atau ternyata arah kiblat yang Saman yakini bukan di barat, karena ternyata Saman bukan di Indonesia mungkin. Ya, maka itu tidak perlu diulangi lagi. Ya dalam hal ini saya pernah mengalami kejadian yang cukup unik, ya lucu, ya malu juga. Ya ketika itu saya pulang dari Surabaya, ya karena di setiap hari Sabtu dan Ahad perkuliahan sudah selesai, maka biasanya kita pulang. Ya, maka kita cari kereta yang waktu itu keretanya berangkat pagi, Sabtu pagi. Ya, berangkatnya subuh. Jadi kalau misal subuhnya telat atau subuhnya agak molor, kita dapat keuntungan, bisa sholat dulu di masjid stasiun di Surabaya. Dan saat itu memang subuhnya atau mungkin subuhnya lebih cepat ya. Jadi akhirnya kita bisa sholat dulu di masjid stasiun yang berada di luar stasiunnya. Kemudian baru bisa masuk untuk melakukan boarding. Nah pada saat itu saya ada teman juga dari Telogosari. Ya kita sholat, selesai wudhu, kita sholat berjamaah berdua. Ya, sholat berjamaah berdua dengan memasuki masjid di stasiun itu. Ya karena itu pertama kalinya kita sholat di situ. Dan arah pintu masuk, yaitu langsung ke arah tembok masjidnya. Karena sempit ya masjidnya itu.
Ya kita yakini bahwasanya kalau pintu utama itu ya pasti langsung sejalan dengan arah kiblat. Ya seperti halnya masjid ini, pintu utamanya kan di sana. Kan langsung arah kiblatnya ke barat. Ya karena itu sangat familiarnya seperti itu. Jadi waktu itu kita pahamnya seperti itu. Begitu masuk musola, ya sudah langsung menghadap ke arah kiblat yang kita menganggapnya ya sesuai dengan arah pintunya tadi. Sudah sholat, sudah selesai, sudah salam, kita keluar ke masjid dalam keadaan diawasi oleh mata orang-orang di sana. Kita karena nggak tahu ya, kita sudah ada perasaan sombong lah. Wah, apa mungkin bacaan saya tadi bagus ya? Wah, ada kayak gitu. Wah, apa mungkin tadi mereka mendengarkan ya? Wah, hebat. Ada perasaan seperti itu. Tapi ternyata ketika agak jauh kita toleh ke ternyata tulisan kiblat itu berada di sebelah utara. Jadi kalau saya masuk, kiblatnya itu di sini. Ya harusnya masuk menghadapnya ke sini. Ya paham ya? Harusnya seperti itu. Tapi untungnya ketika saya noleh ke masjid itu keadaannya sudah jauh. Jadi malunya itu enggak terlalu nemen lah, enggak terlalu berlebihan. Karena orang-orang ya sudah selesai melihatnya. Kalau misal saya berdiri di masjid, terus saya lihat cari-cari kiblat, terus tahu ternyata kiblatnya di arah utara, ya otomatis itu akan menjadikan malu ya, karena dilihat. Ya maka dari situ, ya alhamdulillah juga kita nggak ngulangi lagi. Karena yang pertama waktu itu ya malu juga mau ngulangi. Yang kedua ya sudah sholat kok, ya sudah. Akhirnya kita masuk ke stasiun. Itu juga satu faedah dalam safar. Karena makanya di dalam safar itu banyak sekali keutamaan ya seperti itu. Banyak ilmu-ilmu baru yang saman akan canggung dan mungkin baru tahu ketika dilakukan di dalam safar. Misal contoh, pada saat saya SMA, SMK, biasanya kalau di SMK kan ada kunjungan industri biasanya. Ya, yang mana kita harus melakukan perjalanan ke tempat-tempat sesuai dengan jurusan. Misal kalau kita jurusannya milih komputer, maka kita akan dibimbing ke perusahaan yang mereka bergerak dalam bidang teknologi mungkin, ya seperti itu. Ya pada saat itu ketika mau berangkat diwejangi sama guru saya, guru SMK. Nanti kalau di dalam bis jangan lupa sholat, ya dalam keadaan duduk. Ya. Jangan lupa sholat, jangan ditinggalkan sholatnya seperti itu. Cuman sampai pulangnya ke Bali dari lokasi industri tadi sampai ke sekolah, ketika ditanyain gimana yo, sudah sholat atau belum? Enggak pak, saya malu. Ya, karena itu jawaban polos dari orang saat itu memang belum tahu ilmunya. Ya, enggak pak, saya malu, enggak bisa, enggak tahu caranya. Ya. Karena ketika safar, saman akan disibukkan oleh hal-hal yang itu enggak lumrah. Ya, ketika saman sholat di sini ketika salah, pasti akan memaklumi teman-temannya. Tapi ketika saman di lokasi umum, apalagi di bis, itu banyak yang sangat bertentangan dengan samian. Maka ketika saman melakukan perbuatan yang itu beda dengan teman yang lain, itu akan mesti menjadi sorotan yang pertama. Ya pasti menjadi sorotan. Yang kedua akan menjadi panutan. Atau yang ketiga menjadi celaan. Itu pasti. Ya, makanya ketika saman dalam keadaan safar, apalagi di bis, ketika saman melaksanakan sholat, yang pertama kali menjadi tantangan adalah pasti di bis itu memutar musik, ya, musik koplo atau musik apapun itu. Yang kedua adalah di dalam bis itu pasti duduknya berdempetan. Nah, tidak jarang kita duduk dengan lawan jenis. Dan yang ketiga, kita tidak mungkin melaksanakan sholat dengan berdiri. Yang keempat, kita nggak mungkin bisa wudhu. Ya makanya beberapa keadaan atau rukhsah seperti ini saman akan dapati ketika melakukan perjalanan. Maka di situ saman lihat ternyata rukhsah itu ada dan memang disyariatkan untuk memperingan kita dalam ibadah. Ya seperti itu. Makanya di dalam hadis pun disebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan kecil dari azab.
Ya karena tadi banyak sekali kita tidak akan bisa melaksanakan amalan dengan sempurna. Ya. Kemudian bahaya di dalam safar itu banyak sekali. Ya zaman tidak bisa terjamin keamanannya. Sama tiba di suatu tempat yang tidak tahu sebelumnya, maka itu adalah termasuk dari qit'atun minal azab tadi. Ya, makanya dalam safar yang pertama banyak sekali rukhsah-rukhsah yang Allah sediakan. Yang kedua, dia merupakan potongan dari azab, dan yang ketiga, jangan lupakan doa orang yang safar itu diijabahi. Ya karena tadi itu banyak sekali. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis Amir bin Rabi'ah. Ia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan di malam yang gelap gulita. Pernah melakukan perjalanan bersama Nabi di malam yang gelap gulita. Kemudian kami tidak tahu di mana arah kiblat. Ya, bukan hanya seperti di zaman sekarang. Makanya ilmu perbintangan itu boleh dipelajari jika ia berhubungan dengan hal-hal ilmiah. Jadi ilmu perbintangan itu kan ada dua. Ada yang berkaitan dengan nasib, jodoh, zodiak. Ada yang berkaitan dengan itu ilmu astronomi. Ya, biasanya kan bintang itu tidak akan berubah tempatnya. Maka biasanya dijadikan oleh orang-orang terdahulu sebagai penanda ini mengarah ke arah barat misal. Oh ini ada bintang yang berbentuk layangan atau skorpion. Biasanya itu berada di langit sebelah mana. Maka dari situ kita bisa pahami arah yang harus kita tuju. Makanya orang-orang yang berada di tengah laut, ya mereka ya patokannya hanya dari bintang tadi. Ya, Saman bisa bayangkan, Saman berada di tengah laut. Kalau Saman baru berangkat, Saman tahu daratannya di mana, sandarnya kapal itu di mana. Tapi ketika ia semakin menjauh, Saman akan kalau melihat daratan pasti lupa. Saya tadi berangkatnya dari daratan yang mana ya? Ya. Saya tadi ini pelabuhannya di mana ya tadi? Kayaknya berada di sana. Tapi kok kayaknya beda. Ya. Itu akan Saman alami ketika Saman pernah naik kapal. Itu baru kelihatan itu ya. Maksudnya kelihatan daratannya aja sudah bingung. Saman bayangkan ketika kapal itu sudah berada di tengah-tengah laut. Ya. Di situ nggak ada cahaya, gelap gulita, dan nggak ada petunjuk arah. Ya. Maka seperti halnya Saman kayak berada di tengah-tengah ya tadi lautan yang gelap dan tidak ada petunjuk. Ya, benar-benar buta. Ya, makanya beberapa orang-orang zaman dahulu menggunakan bintang sebagai arah tadi. Ya. Makanya para sahabat pernah berjalan di malam hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan keadaan tidak tahu di mana arah kiblat. Maka masing-masing di antara kami sholat sesuai dengan arah yang diyakininya. Ya, semua orang berijtihad. Enggak, kiblat itu ke sini, kok iso kamu ke sana? Enggak lah, arah kiblat itu ke sini. Ya setiap orang punya ijtihad masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Sehingga sholat dengan arah masing-masing. Tatkala pagi hari, kami ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Ini hadis hasan. Maka dari sini kita pahami ketika seseorang memang sudah berusaha, karena titik awalnya itu adalah sudah berusaha mencari kiblat, meskipun ternyata nanti salah, maka Allah memberi kabar baik. Dimanapun kamu malingkan wajah, maka disitulah wajah Allah. Ya. Akan kita lanjutkan setelah adzan. Ya sudah adzan ya? Sudah adzan atau belum? Belum. Ini berarti kecepatan ini. Oh ya. Berapa menit lagi? Berapa tuh adzannya?
Ya, 1 menit lagi ya. 18.36. Ya, ini sekarang sudah 18.36. Ya, silakan adzan dahulu, nanti kita teruskan sampai jam 8. Dikurangi 1 jam. Kita lanjutkan 1 poin lagi berkaitan dengan syarat sah sholat. Yang keenam adalah niat. Ya, karena niat ini adalah bagian sebelum kita benar-benar melaksanakan sholat. Yaitu orang yang sholat hendaklah menentukan niat sholat yang hendak dilaksanakan dalam hatinya. Maka seperti halnya kita ketahui bahwasanya niat itu adalah amalan hati.
Dan yang namanya amalan hati, ya yang tahu hanyalah dia sendiri dan dengan Allah. Maka segetol apapun Saman mengucapkannya agar hati mantap, tapi ternyata kita ada niatan yang lain, maka Allah yang lebih tahu. Maka jangan sampai terhasut syubhat ketika kita melafadzkan niat itu untuk memantapkan hati. Ya karena betapa banyak syubhat-syubhat seperti itu yang justru malah mengganggu mantapnya kita dalam melaksanakan ibadah. Ya saya sendiri punya paman. Ya, beliau sholat dengan beberapa kali takbir baru bisa melaksanakan sampai selesai. Ya dia takbir bisa 4 atau 5 kali. Itu bukan karena disengaja, enggak. Karena tadi kena syubhat dari setan, kena was-was dari setan. Akhirnya dia merasa tidak mantap takbir yang pertama, kayak ada yang kurang. Akhirnya dia ulangi lagi. Ya, maka seperti itu was-was dari setan. Maka ini pun juga sama ketika Saman wudhu. Saman merasa kayaknya tadi kayak belum sempurna kayaknya. Kayaknya telinga saya yang belakang kayaknya belum tersentuh air. Oh, kayaknya kopok yang di dalam itu kayaknya belum keluar. Maka Saman berkali-kali sampai bajunya basah, maka itu termasuk was-was ya. Maka dalam hal ini, dalam hal wudhu, ketika Saman memang sudah yakin anggota badan sudah kena, maka sudah cukup. Maka ketika Saman sholat, cukup dengan sekali takbir sesuai yang Allah perintahkan, sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, langsung mantap. Ya sudah, jangan ulang-ulangi lagi. Karena ketika itu Saman turuti, maka was-was syaitan akan masuk ke sana dan Saman akan terpengaruh. Ya, maka dalam hal ini niat itu pun juga sama. Ia adalah amalan hati, keinginan di dalam hati, maka cukup di dalam hati saja. Maka tidak perlu diucapkan. Perjalanan Saman ke masjid itu menunjukkan Saman memang sudah niat untuk melaksanakan sholat. Ya, Saman memakai seragam itu sudah menunjukkan Saman niat untuk ke sekolah. Ya, Saman mengerjakan PR di malam hari itu sudah niatan kalau Saman besok memang sudah siap akan pelajaran besok. Ya, itu adalah bentuk niat. Ya, namanya niat adalah amalan hati dan diaplikasikan dalam amalan-amalan yang mendukung Saman untuk melaksanakan ibadah tadi. Maka dan fakta bahwasanya ketika kita mengucapkan lafadz niat usolli fardhu dhuhri misal raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, maka itu sama sekali tidak didapati dalam hadis Rasulullah. Bahkan hadis yang dhaif pun, yang lemah, yang tidak bisa dijadikan dalil, tidak pernah memuat lafadz niat seperti itu. Ya. Jangan sampai ketika Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli dijadikan oleh kita orang-orang Jawa sebagai dalil untuk melafadzkan niat. Yang mana dalilnya, Pak? Leku itu hadis Rasulullah aja mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku muni usolli. Itu hadisnya sudah jelas itu. Rasulullah itu orang Jawa. Ya sudah jelas itu hadisnya. Ya maka seperti yang kita pahami, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka menunjukkan bahwasanya tata cara salat Nabi itu sudah sempurna dan paripurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Maka termasuk dalam niat tadi. Tapi ternyata beberapa praktek di lapangan ketika seseorang tidak mengucapkan usolli, masih ada beberapa di antara kita yang menambahi dengan lafadz-lafadz umum. Misal bismillah. Ya, dengan berpatokan pada dalil mulailah dengan bismillah. Ya. Bagaimana penjelasannya kira-kira? Kan nggak boleh mengucapkan usolli. Tidak ada satu kata pun sebelum kita melaksanakan sholat. Tapi Rasulullah di hadis yang lain mengatakan ketika memulai sesuatu yang baik mengucapkan bismillah. Ya, saya berpatokannya dengan hadis umum tadi itu, Ustaz. Gimana kira-kira? Ya, maka hadis-hadis yang umum, maka itu
dia tetap pada keumumannya. Tapi ketika ada amalan khusus dan ternyata ada dalil yang khusus membahasnya, membahas tentang tata caranya, ya maka kita ikuti dalil yang khusus tadi. Ya kita bawa lafadz yang tadi ke khusus. Maka ketika misal dalam amalan umum kita diperintahkan untuk membaca bismillah ketika akan memulainya. Tapi ternyata ketika kita melaksanakan sholat, ternyata ada peringatan dari Rasulullah. Rasulullah hanya memerintahkan melaksanakan seperti ini. Oh berarti ya ini yang kita harus ikuti. Ya. Ya maka dari sini kita pahami bahwasanya niat itu adalah letaknya di hati, tidak perlu dilafadzkan. Maka tidak perlu juga memulai sholat dengan lafadz-lafadz yang umum tadi, bismillah mungkin, atau hal yang lainnya. Maka itu tidak perlu. Tidak ada satu lafadz pun untuk memulai sholat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak ada satu lafadz pun yang digunakan untuk memulai sholat kecuali Allahu Akbar. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan niat ketika kita masuk pada bab berikutnya, yaitu tata cara sholat. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.